Kita kembali. Cek. Kita kembali lagi ke channel tercinta saya sendiri maksudnya. Dan tentunya kita akan kembali melihat kelanjutan Lo Feng yang bertujuan untuk menjadi seorang praktisi terhebat demi melindungi orang-orang di sekitarnya. Sebelumnya kita sempat diperlihatkan dengan Lo Feng yang telah mendapatkan beberapa harta sultan dari sesi pertukaran dan menggunakannya untuk mengalahkan seekor Lord Komodo tingkat tinggi. Material yang ia dapatkan dari makhluk tersebut juga berperan dalam mengantarkan Lo Feng menjadi seorang anggota resmi di dalam Istana Dewa Perang. Dan karena titelnya sudah mencapai Dewa Perang tingkat tinggi, mau tak mau ia pun harus pergi dari kawasan camp pelatihan elit. Dan bagaimanakah kisah selanjutnya? Daripada semakin heran, yuk kita masuk ke jalur ceritanya. Di awal scene kita akan dibawa ke kota pangkalan Jiangnan, tepatnya di sebuah bangunan yang merupakan markas kantor cabang Aula Bela Diri yang berpusat di distrik Mingye, di mana kita akan diperlihatkan dengan ketua cabang Asosiasi Aula Bela Diri Jiangnan, Zhou Zhengyong, serta penasehatnya Zhu Getao, yang tengah mendapatkan sebuah kabar terbaru yang berisikan bahwa kota Jiangnan mereka akan kedatangan seorang inspektur baru yang berdomisili di kota tersebut. Namun keduanya masih belum tahu siapakah sosok dari inspektur ini. Sampai akhirnya mereka pun dibuat terkejut setelah tahu sosok dari inspektur tersebut ternyata adalah Lo Feng yang kini levelnya berada di puncak Dewa Perang. Itu sangat crazy, mengingat apabila Lo Feng hanya memerlukan waktu setengah tahun saja untuk berada di tahap ini, peningkatan kekuatannya sangat cepat. Sedangkan dari informasi yang didapatkan oleh Pak Zuge dari Pak Langtong, Lo Feng akan datang tepat di hari ini. Setelah mengetahui info tersebut, ketua Zhou Zhengyong pun langsung pergi secepat mungkin dari markasnya untuk mempersiapkan sesuatu. Sementara itu di tempat lain kita akan diperlihatkan dengan Lo Feng yang baru saja berangkat pulang ke rumah bersama dengan Nambawan. Dan kita akan kembali dilemparkan ke sebuah ruang pelatihan dengan terlihatnya Wei Wun, sobat karib Lo Feng, yang tengah menjalani pelatihan di bawah arahan tim Firehammer. Kekuatan Wei Wun kini sudah sedikit bertambah dan bisa mengangkat barbel seberat 900 kg. Namun tak lama setelahnya muncul sebuah berita terbaru dari sebuah media TV yang berisikan bahwa inspektur terbaru dari Aula Bela Diri Jixian kota pangkalan Jiangnan alias Lo Feng, pria yang bertarung di garis depan untuk mempertahankan kota Jiangnan pada saat invasi Hydra, akan kembali ke Jiangnan setelah menjalani pelatihan di camp pelatihan elit dalam setengah tahun. Di mana berita baik tersebut langsung mengalihkan fokus para anggota Firehammer di tengah latihannya. Tentu hal ini merupakan sebuah kebanggaan untuk mereka, mengingat Lo Feng sendiri pernah tergabung dengan tim yang satu ini tempo lalu. Setelah mendengarnya, Wei Wun juga langsung kaget sambil membanting barbelnya. Ia tidak menyangka apabila Lo Feng sohib kebanggaannya kini telah menjabat sebagai seorang inspektur. Tentu hal ini membuatnya sangat merasa bahagia, sebab prestasi yang diraih Lo Feng bukanlah kaleng-kaleng. Kabar mengenai Lo Feng juga menyebar begitu cepat, sampai terdengar pula ke dalam penjara yang menjadi tempat mendekamnya Zhang Haobai, si pria yang pernah macam-macam dengan MC kita. Melihat kabar tentang Lo Feng yang sudah menjadi seorang inspektur tentu sangat membuatnya kaget. Saking merasa ngerinya, ia pun langsung kabur ke pojokan dengan tubuh gemetar. Sebab apabila Lo Feng masih mengingat konflik dengannya di masa lalu, maka habislah. Dan kemudian kita akan langsung dibawa terbang mengudara di sebuah pesawat. Kita juga akan diperlihatkan dengan sebuah keindahan di dalam cerita ini. Ya, dia adalah Xu Xin yang tengah dalam perjalanan untuk bertemu dengan seorang pria bernama Xun Chao. Dan di sini kakaknya Xu Gang masih mencoba membujuk adiknya untuk menjodohkannya dengan Xun Chao ini, yang katanya sih ayahnya itu merupakan seorang dewa perang dan juga mempunyai bisnis di Amerika. Dan menurutnya meskipun Lo Feng mempunyai potensi yang bagus, tapi itu dirasa akan membuat kehidupan keluarga Xu lebih baik di masa depan. Ya, lagi-lagi masalah keluarga inilah yang membuat Xu Xin merasa jengkel dengan ego kakaknya yang langsung menenggak secawan Amr. Tapi di saat itu pula keduanya juga dibuat kaget setelah mendapati kabar terkait dengan Lo Feng yang sudah menjadi seorang inspektur di Jiangnan. Pencapaian yang diraih Lo Feng lantas membuat Xu Gang tersendak parah menyemburkan Amr yang baru saja ditenggaknya. Kata-kata pria ini pun langsung berubah 180 derajat dan sekarang malah membangga-banggakan Lo Feng. Rasa bangga juga tersirat dari wajah Xu Xin setelah melihat pencapaian hebat dari pujaan hatinya.
Sementara itu Lao Feng yang meluncur bersama Nambawan kini sudah hampir tiba di tempat tujuannya. Dari dalam jet tempurnya ia juga melihat ayah, ibu, Lao Hua, paman Lang Tong dan juga yang lainnya yang sudah berkumpul untuk menyambut kedatangan Lao Feng. Sedangkan sang ibu sangat merasa heran menyaksikan situasi tersebut, di mana telah hadir banyak pemimpin dari aula bela diri yang datang hanya untuk menyambut kedatangan anaknya. Memangnya apa yang sudah diperbuat oleh anaknya ini? Sang ibu pun bertanya-tanya sekaligus merasa khawatir. Sambil sedikit tertawa, Pak Lang Tong pun langsung menjelaskan memang benar Lao Feng sudah berbuat sesuatu. Namun itu adalah hal yang baik, jadi tidak perlu mengkhawatirkannya. Karena kedatangan semua orang yang ada di sana bertujuan untuk menyambut Lao Feng sebagai seorang inspektur. Karena level dari seorang inspektur sendiri berada di atas pimpinan ketua cabang aula bela diri. Jadi bisa dikatakan apabila inspektur adalah pimpinan tertinggi aula bela diri Jixian di kota pangkalan Jiangnan tersebut, jadi sudah sewajarnya mereka hadir untuk menyambut kedatangan pemimpin mereka. Dan kemudian Lao Feng yang baru saja tiba dengan jet tempur juga terlihat sangat mencolok dan langsung menyita perhatian orang-orang yang berkumpul, sebab ia muncul dengan sebuah jet tempur yang hanya bisa dimiliki oleh segelintir orang saja di dalam aula bela diri Jixian. Dan setelah turun dari Nambawan, kedatangan Lao Feng langsung diberi hormat oleh para praktisi aula bela diri di sepanjang jalannya. Namun langkahnya langsung terhenti tepat di hadapan ketua Lao Feng terdahulu, Gao Feng dari tim Firehammer, yang diikuti dengan anggota Firehammer lainnya yang juga menyambut kedatangan Lao Feng beserta Wei Wen yang menyambut kedatangan sohibnya. Tak lupa pula Lao Feng melepas kerinduan dengan keluarganya. Merekalah alasan mengapa Lao Feng bisa sekuat seperti sekarang. Sedangkan dari arah lain, para pemimpin aula bela diri juga langsung memberikan hormat kepada sang inspektur. Namun Lao Feng malah merasa tidak enakan dengan para senior yang membungkukkan badan di hadapannya. Tapi menurut Zhao Zeng itu adalah hal yang wajar, sebab jabatan mereka relatif lebih rendah dibandingkan dengannya. Dan alasan mereka di sini hanya untuk mengadakan upacara penyambutan kecil-kecilan untuk sang inspektur baru. Peran dari ketiga orang ini juga sangat berpengaruh pada saat-saat awal Lao Feng memulai karirnya. Dan sekarang, ketiganya malah dibuat kaget dengan perkembangan Lao Feng yang bisa menjadi seorang inspektur di usia 19 tahun. Bukan hanya mereka saja yang merasa bangga, namun di mata dunia pencapaian besar Lao Feng juga akan mengangkat nama kota pangkalan Jiangnan. Dan mulai dari sekarang, Inspektur Lao Feng adalah orang teratas yang bertanggung jawab atas aula bela diri Jixian di kota pangkalan Jiangnan. Dan untuk kedepannya, semua anggota di kota ini dan bahkan keselamatan semua orang akan bergantung kepada Lao Feng. Itulah beban besar yang harus ia pikul sebagai seorang inspektur. Namun segenap jajaran anggota aula bela diri juga akan bersedia membantunya dan mau bertindak di bawah arahan Lao Feng, sebab mereka tak akan membiarkan Lao Feng memikul beban tersebut seorang diri. Pada momen ini, ia juga sempat mengingat nasihat almarhum instruktur Jiang yang menyuruh Lao Feng untuk melindungi rumah mereka alias kota Jiangnan ini. Oleh karena itulah, mulai dari detik ini demi para pahlawan yang telah gugur di kota Jiangnan, ia berjanji serta bertekad untuk melindungi semua orang sebagai seorang inspektur dan hidup dengan mewarisi kepercayaan instruktur Jiang yang diwariskan kepadanya. Dan tentunya, selama Lao Feng mewarisi tekad tersebut, ia takkan sendirian karena aula bela diri Jixian dan segenap jajarannya akan ikut berperan di sampingnya. Hingga akhirnya malam pun tiba, masih bersama dengan Lao Feng yang sedang menjalankan tugas sebagai inspektur di hari pertamanya. Itu cukup melelahkan, sebab ia harus menyelesaikan catatan kerja dari inspektur sebelumnya serta menyelesaikan banyak laporan dari aula bela diri Jixian di berbagai kota maupun tiap distrik yang tersebar di berbagai kota. Jumlah email permintaan tugas yang masuk di hari pertamanya juga sangat banyak, sehingga membuat Lao Feng merasa ngeri dengan jumlah email yang masuk. Tapi ia sudah menyelesaikan banyak dari email tugas yang masuk. Sedangkan hari sudah mulai larut, namun masih ada 2 email lagi yang belum terselesaikan. Yang diantaranya adalah permintaan untuk makan malam penyambutan. Dan yang satu ini seharusnya bukan masalah besar bagi Lao Feng. Sedangkan satu email lagi adalah permintaan pekerjaan untuk mencarikan anggota keluarga yang terpisah. Dan inilah yang agak sulit dilakukan.
Hal ini terjadi dikarenakan setelah kekacauan yang ditimbulkan di saat munculnya era Nirvana, sejumlah besar orang terpisah dari kerabat dan keluarga mereka. Jadi untuk mengurus permintaan ini, Lao Feng berpikir untuk bekerja sama dengan Departemen Pemerintahan untuk menyelidiki dan melakukan pencarian dengan hati-hati terkait dengan kasus ini. Ayah dan ibu Lao Feng juga berasal dari periode Nirvana, dan kedua orang tuanya terpisah dari keluarganya dan menjadi yatim piatu. Itulah yang membuatnya berpikir untuk menyelesaikan tugas ini dan mencari anggota keluarga yang terpisah ini dengan melakukannya secara serius, karena ia sadar arti betapa pentingnya sebuah keluarga. Sampai akhirnya Lao Feng pun kini telah menyelesaikan pekerjaannya yang terlihat sangat melelahkan. Dan inilah saat yang tepat untuk menguji perangkat helm induksi kesadaran yang diberikan oleh Istana Dewa Perang. Dan dengan helm ini, maka Lao Feng dapat memasuki ruang virtual Istana Dewa Perang, yang menjadi pusat tempat berkumpulnya Dewa Perang yang berasal dari berbagai penjuru dunia. Tempat yang disebut-sebut sebagai kuil sucinya para pejuang. Dan sekarang adalah waktunya bagi Lao Feng untuk melihat apa-apa sajakah yang terdapat di ruang virtual Aula Dewa Perang yang tersohor ini. Sebelum masuk ke ruang virtual Dewa Perang, kita akan bergeser ke kediaman Liao yang masih mabuk-mabukan, diikuti dengan Venina yang juga telah mendapatkan kabar apabila Lao Feng sudah menjadi seorang inspektur. Dan menurutnya kuota untuk masuk ke camp pelatihan elit harusnya didapatkan oleh putranya. Namun nyatanya kuota tersebut malah didapatkan oleh Lao Feng dan digunakan olehnya sebagai batu loncatan untuk menaikkan titelnya yang kini menjadi seorang inspektur. Fakta tersebut malah semakin membuat Liao meratapi nasib sial anaknya. Venina yang cuma bisa nangis kemudian menyatakan jika putranya tidak mengalami nasib seperti ini, mungkin sekarang dia sudah berada di camp pelatihan elit. Melihat istrinya yang terus-terusan menangis, Liao pun mencoba meredam tangisannya. Sambil merangkulnya, ia pun mengatakan bahwa selama beberapa hari terakhir ia sudah memikirkannya. Hanya dengan mengerahkan praktisi setingkat surprising wargat sajalah baru dirinya bisa menghabisi Lao Feng. Di mana Liao mengingat apabila dirinya mengenal seorang tetua yang pernah menjalin hubungan dengannya sejak saat periode Nirvana. Dan diperkirakan orang ini bisa masuk ke dalam jajaran 10 orang terkuat di seluruh dunia, yang bahkan levelnya lebih tinggi daripada tetua Far. Dan sekarang Liao bermaksud untuk menyeret orang tersebut ke dalam masalah pribadinya apapun caranya. Siapakah orang yang dimaksud Liao? Kita kembali dulu ke Lao Feng yang sudah memakai helmnya untuk masuk ke ruang virtual Dewa Perang. Setelah masuk ke dalamnya, setelan Lao Feng juga berubah secara otomatis menyesuaikan sistem. Kedatangannya juga langsung disambut oleh pemandu holografis yang akan memberi arahan kepada Lao Feng. Dan diketahui apabila ruangan yang saat ini ia pijaki merupakan kamar pribadinya di Istana Dewa Perang. Ruangan yang hanya bisa dimasuki oleh dirinya saja, dan Dewa Perang lain tidak bisa masuk ke ruangan pribadinya ini. Setelah melihat ke arah luar, Lao Feng semakin dibuat terpesona dengan ruang virtual Dewa Perang ini. Itu bagaikan sebuah negeri dongeng di matanya. Di antara bangunan-bangunan yang berbaris dengan rapi juga terdapat sinar holografis berbentuk belah ketupat. Dan itu adalah sebuah layar monitor besar yang juga dikelilingi oleh beberapa bangunan, dan tempat itu disebut dengan Aula Utama Istana Dewa Perang. Dikatakan bahwa lebar dari bangunan tersebut lebih dari 100 meter dan tinggi 30 meter, di mana tempat ini dapat menampung ribuan orang untuk menjamu para dewa perang yang berasal dari seluruh dunia. Setiap kali ada dewa perang baru yang bergabung, Istana Dewa Perang akan menghitung jumlah ulang dewa perang dan kemudian mengumumkannya di layar besar Aula Utama ini. Kembali ke Lao Feng. Di dalam perpustakaan virtualnya, ia sudah mempunyai 2 buah buku koleksi yang bisa ia baca berulang-ulang, yakni buku peraturan Dewa Perang dan buku petunjuk dasar master mental yang ia beli sebelumnya. Dan kemudian ia pun langsung melihat-lihat seberapa bergunakah isi dari buku seharga 3 bintang yang bahkan lebih mahal dari jet tempur cerdasnya ini. Dikatakan oleh si pemandu apabila buku dasaran master mental ini berasal dari pikiran dan jiwa yang hanya ada di dalam tubuh manusia. Kekuatan mental sendiri dibagi menjadi hampa dan kenyataan nyata, berisikan kekuatan yang sangat luar biasa. Contohnya, mengontrol udara dan membunuh musuh yang berada dalam radius 100 meter, seperti yang kerap kali dilakukan oleh Lao Feng. Dan kehampaan, di mana seorang master mental dapat secara diam-diam masuk dan mengacaukan akal pikiran seseorang dan membunuhnya dalam diam tanpa membuat suara. Dan dijelaskan pula serangan utama seorang master mental dibagi menjadi 3. Tapi sebelum itu dijelaskan, Lao Feng meminta penjelasan lebih lanjut mengenai membunuh musuh melalui kontrol udara.
Master mental yang memfokuskan keahliannya dalam mengontrol suatu objek biasanya menggunakan keterampilan yang satu ini untuk mengendalikan senjata pada saat yang bersamaan demi menghasilkan serangan yang mumpuni. Sang pemandu pun kemudian memperlihatkan tingkat serangan yang bisa dicapai Master mental Dewa Perang tingkat menengah dalam hal pengontrolan. Dan terlihat, seorang Master mental tingkat menengah bisa mengendalikan senjata hingga 20 buah. Lo Feng yang seorang Master mental tingkat tinggi saja baru bisa mengendalikan 6 saja. Dan itu masih belum bisa dikatakan sebagai serangan terkuatnya. Sedangkan Katlan Master mental menengah yang telah berlatih selama beberapa dekade pun cuma bisa mengendalikan 9 pisau terbang secara bersamaan. Ya, meskipun pisau terbangnya lebih dari 10, tapi Katlan cuma bisa melontarkan 9 pisau saja secara bersamaan. Sedangkan di bumi, Master mental yang mampu mengendalikan lebih dari 10 pisau terbang jumlahnya bisa dihitung dengan jari jemari. Dan bila dihitung berdasarkan dengan kekuatan serangan terkuat Lo Feng yang mencapai 500 kg dari tiap pisaunya, dan jika Lo Feng bisa mengontrol 20 pisau terbang sekaligus, maka kekuatan maksimal yang bisa ia hasilkan sebanyak 10 juta kilogram. Dengan kekuatan seperti itu, pastinya sosok yang melampaui Dewa Perang sekalipun ngerinya akan langsung wafat jika terkena serangan tersebut. Mengingat apabila Heaven Forbid Shuttle bisa menciptakan 365 bilah pisau terbang, dan jika Lo Feng bisa mengontrol semuanya, tentunya ia bisa menghasilkan serangan di luar nalar. Lo Feng pun kemudian lanjut bertanya, adakah metode khusus untuk melatih keterampilan yang satu ini? Dan jawabannya ada. Dan sang pemandu pun memperlihatkan penglihatan-penglihatan yang berasal dari semua hal di alam semesta, yang berisikan misteri tak terbatas. Apa yang Lo Feng lihat saat ini merupakan catatan rahasia yang sangat berkaitan, yang disebut-sebut dengan kita para dewa. Ya, sepertinya Lo Feng harus menyisakan waktu senggang untuk memahami arti dari kita para dewa ini. Dan sesuai dengan harganya yang sangat mahal, buku petunjuk dasar Master mental ini sangat-sangat bermanfaat baginya. Karena malam semakin larut, Lo Feng berniat untuk beranjak pergi dari ruang pribadinya untuk menemui dewa perang lain yang berada di ruang virtual ini. Di tengah-tengah perjalanannya, sang pemandu juga menjelaskan tentang peraturan Istana Dewa Perang. Istana Dewa Perang sendiri didirikan oleh Hong dan Lei Shen, atau yang lebih dikenal dengan Thunder God. Selain itu, di dalam Istana Dewa Perang hanya orang-orang yang pantas sajalah yang memenuhi syarat untuk menjadi tetua agung di Dewan Tetua Istana Dewa Perang. Dan saat ini terdapat 59 tetua agung di Dewan Tetua, 52 tetua perwakilan, dan 5 orang tetua tertinggi atau senator. Dan sepertinya kelima orang ini merupakan jajaran dari orang-orang terkuat di muka bumi. Sementara itu di dalam kediamannya nampak Liao yang tengah menghubungi seorang pak tua dengan menggunakan drone proyeksi. Dan Liao bersujud di hadapannya. Mari saya perkenalkan, pak tua yang satu ini bernama Yan Hai. Selama periode Grand Nirvana, orang ini mengandalkan statusnya sebagai orang yang kuat dan menggunakan Liao untuk menghasilkan banyak uang dengan cara membunuh. Hingga akhirnya Yan Hai diusir dari Hanxia karena kelakuannya. Dan selama beberapa dekade, patua ini sama sekali tidak berani menginjakan kakinya di tanah Hanxia. Dan sekarang, dia dipungut oleh HR Alliance. Dan alasan mengapa Liao sampai bersujud di hadapan pak tua ini sudah pasti untuk meminta bantuannya membunuh Lo Feng yang sudah membunuh anaknya. Liao pun sangat ingin menghabisinya dengan tangannya sendiri, tapi sayangnya sekarang ia sudah tak sebanding dengan Lo Feng yang sekarang telah berada di puncak Dewa Perang yang tidak bisa dikalahkan orang-orang setingkat Dewa Perang. Bersujud ataupun merangkak Liao akan lakukan asalkan Yan Hai mau membantunya menghabisi Lo Feng. Menjadi budaknya seumur hidup pun akan Liao penuhi apabila permohonannya dikabulkan. Meskipun sangat ingin membantunya, tapi sayangnya Yan Hai tidak bisa melakukan hal tersebut dengan tangannya sendiri. Karena Lo Feng mempunyai dekengan yang sangat mengerikan, dan itu adalah Hong. Setelah menerobos ke tingkat Surpassing War God, Pak Tua Yan Hai juga menyadari akan potensi Liao. Sebagai kawan lamanya, ia juga menantikan saat-saat di mana Liao bisa menyentuh tingkat yang melampaui Dewa Perang. Si pak tua ini pun memastikan sekali lagi apakah Liao benar-benar ingin menghabisi Lo Feng meskipun dirinya akan terkena amukan Hong dan meskipun bayarannya adalah nyawanya sendiri. Tanpa sedikit pun keraguan, Liao pun menjawab iya. Tapi apabila Liao tetap ingin melanjutkan aksinya, hal ini juga akan berimbas kepada Venina yang juga akan menerima konsekuensinya. Jika itu masalahnya, Liao pun bersedia untuk menceraikan istrinya agar tidak terlibat dalam masalah ini.
Keputusan yang Liao ambil bukanlah perkara yang mudah. Dan karena keinginannya sudah sangat matang, Pak Tua ini pun memberikan sebuah buku petunjuk yang mungkin dengan benda ini, Liao bisa menerobos ke tingkat Surpassing World God dan membalaskan dendamnya dengan tangannya sendiri. Hingga akhirnya cerita pun berakhir. Ya, sayang sekali adegan kali ini cuma cocot-cocot aja gitu ya. Nggak ada battle-battle yang serepet-pet-pet gitu. Ya, mungkin segitu dulu aja kali ya dari saya. Seperti biasa kita akan melihat sedikit preview buat minggu depan. Dan